deh, Wak. Tangan aku tuh gatal gitu, merah-merah pula. Kenapa ya? Wah, tangan kamu kenapa nak? Merah-merah lagi. Gak tahu nih dari kemarin sih, cuman gak separah ini. Dibiarin gak kenapa-napa. Sekarang lama gatal, berlari pula. Ini nggak bisa kita biarin nak. Kita bawa ke puskesmas saja ya, daripada tangan kamu makin parah. Kita ke pantainya lain kali aja. Yaudah yuk. Wah, aku takut deh. Udah, nggak apa-apa. Ayo masuk. Oh ya, Ma, aku tunggu sini aja ya. Udah deh. Assalamualaikum, permisi Kak. Silakan dek duduk. Ada yang bisa kakak bantu? Ini gatal-gatal merah. Saya lihat. Oh ini. Kayaknya kamu itu terkena penyakit herpes deh dek. Hah? Herpes itu penyakit apa? Herpes itu adalah penyakit yang ditandai oleh kemunculannya lepuhan berwarna kemerahan yang berisi cairan seperti yang di tangan kamu ini dek. Herpes memiliki 4 struktur di tubuhnya. Yang pertama kapsid, kemudian ada tegumen, ada inti, dan ada selubung. Penyakit ini ada tahapannya gitu dek. Nah, ada stadium primer. Stadium primer ini terjadi infeksinya pada hari kedua dan hari ke-8. Kedua, ada stadium laten. Stadium ini yaitu terjadinya kemunculan luka sebelumnya dan mereda. Terakhir, ada stadium rekurensi. Stadium rekurensi ini kemunculan kembali tetapi tidak separah luka yang sebelumnya. Tuh Kak, jadi apa penyebabnya kok bisa jadi gitu? Herpes disebabkan oleh herpes simplex, yaitu HSV1 dan HSV2. HSV1 biasanya tertular melalui peralatan makan seperti bertukarnya botol minum, bertukarnya makanan, atau sendok makan. Dan HSV2 tertular melalui hubungan seks. Pesan, minggu lalu aku ada minum bekas punya kawan dan dia juga punya luka, tapi aku nggak tahu itu kenapa. Nah itu dia dek, berarti kamu terkena herpes HSV1, yaitu menularnya melalui peralatan makan si penderita. Cara virusnya bagaimana Kak? Penyebarannya ketika apabila luka herpes terbuka dan pecah. Virusnya akan menyebar apabila lepuhan tersebut pecah dan mengenai anggota tubuh lainnya. Jadi begitu Kak, jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, hindari kontak fisik dengan orang yang memiliki luka yang terbuka. Yang kedua, oleskan obat pada ruam. Dan yang ketiga, menularkan virus seperti gelas, cangkir, peralatan makan, dan barang pribadi lainnya. Dan yang terakhir, mencuci tangan dengan rutin. Terima kasih Kak, lain kali aku akan hati-hati. Sama-sama, ini ada obat olesnya. Jangan lupa dioleskan secara rutin ya. Oh, makasih ya Kak, pulang dulu ya. Iya, hati. Duh, ini kenapa ya padi-padiku pendek-pendek, nggak kayak padi yang lainnya. Duh, kenapa ya? Aduh, panas sekali. Nampaknya langsung pulang deh. Kansa, kok kamu seperti orang bingung seperti itu? Ini nih padi-padiku terlihat pendek, nggak tumbuh kayak biasanya, nggak kayak punya kamu, tumbuh seperti biasanya. Ini kenapa ya? Ya udah, ayo kita duduk sana. Yuk. Jadi kenapa padiku mulia? Jadi, padi kamu tuh terkena penyakit. Dulu padiku juga pernah terkena penyakit seperti itu. Nah, penyakitnya itu penyakit tungro. Penyakit tunggal itu apa sih? Jadi, tungro itu adalah virus yang terdapat dalam tanaman padi. Yang paling penting di Asia tropika. Eksploitasi dapat juga merusak tumbuhan dalam satu area yang meluas. Ada dua bentuk tungro, yaitu ada tungro RTB dan juga ada tungro RTSI. Nah, ciri-cirinya tuh sama seperti padimu tadi, seperti untuk pertumbuhannya tuh menjadi lebih pendek dan juga warnanya tuh berubah menjadi lebih ke oranye atau kecoklatan. Penyebabnya kenapa? Kenapa bisa begitu?
Penyebabnya tuh karena warna hijau. Biasanya tuh persebarannya tuh karena vektor memperoleh virus setelah menyisap tanaman yang terinfeksi dan langsung menyisap tanaman yang sehat tanpa melalui jangka waktu. Kalau begitu aku harus apa agar padi-padiku tidak terkena penyakit tunggal lagi? Apa yang harus aku lakukan? Yang harus kamu lakukan ada 5 cara. Yang pertama dengan cara tanam serempak, yang kedua dengan pengaturan waktu tanam, ketiga varietas tahan, yang keempat ada sanitasi lingkungan, yang kelima ada penyemprotan insektisida. Begitu ya Mol, sekarang aku udah tahu kenapa padi-padiku tumbuh pendek. Dan kalau tidak kamu beritahu, padi-padiku selanjutnya bakal terkena virus tunggal lagi. Terima kasih banyak ya Mol. Iya, sama-sama Kansa. Ya udah yuk, udah siang nih, yuk kita pulang. Yuk. Duh, capek banget dari sawah. Dapur dulu ah. Aduh, kenapa nih kambing saya nggak mau makan nih? Terus mulutnya berbusa lagi. Kenapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Kok kelihatan sedih? Kambing kita sudah nggak kita lagi. Terus mulutnya mengeluarkan busa. Itu kenapa ya? Hah? Kok bisa? Nggak tahu. Aku pun heran. Oh, kalau begitu nanti sore kamu ke rumah dokter Clara aja. Dia kan dokter hewan, mana tahu dia tahu solusinya. Ya udah deh, nanti sore pergi ke rumah dokter Clara aja. Assalamualaikum, permisi dok. Salam, silakan Pak duduk. Bisa saya bantu Pak? Jadi begini, saya kan punya kambing, tapi akhir-akhir ini kambing saya nggak selera makan. Terus mulutnya berbusa. Kenapa ya dok? Oh, jadi begitu Pak. Nah, kambing Bapak itu terkena penyakit. Penyakit ini yang paling ditakuti oleh para peternak Pak, karena penyakit ini dapat menular kepada hewan ternak lainnya. Nama penyakitnya adalah penyakit PMK. Penyakit PMK itu apa dok? PMK adalah penyakit yang sangat menyerang dan menular kepada hewan yang berkuku gelap, contohnya kambing. Virus ini berukuran kurang lebih 20 milimikron. Virus ini tidak beramplop atau tanpa lapisan lemak. Gejala PMK biasanya sama yang seperti kambing Bapak alami, terutama tidak nafsu makan, terus mulut yang berbusa, dan pincang. Biasanya PMK disebabkan oleh keluarga virus Picornaviridae. Jadi bagaimana penyebaran virusnya dok? Dan saya harus apa? Biasanya PMK menyebar melalui kontak dengan virus pada manusia dan juga akibat kontaminasi pada peternakan yang telah mengalami wabah PMK tersebut. Jadi, upaya yang dapat Bapak lakukan atau bagaimana cara Bapak mencegahnya dengan memisahkan kambing Bapak yang telah terjangkit virus PMK tersebut dari kambing-kambing lainnya agar tidak terkena virus kepada kambing lainnya atau mengkarantina kambing Bapak tersebut. Jadi begitu. Ulang ini saya akan memisahkan kambing saya agar tidak mengenai kambing lainnya. Terima kasih ya dok. Saya pulang dulu. Ya Pak, sama-sama silahkan.